Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera bagi Anda semua dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan dan kesejahteraan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang beberapa benda yang dapat digunakan untuk menangkal santet dan guna-guna. Menurut kepercayaan orang terdahulu, percaya tidak percaya, santet dan guna-guna ternyata masih ada di zaman modern sekarang ini. Biasanya, hal mistis ini tidak hanya dikirimkan ke rumah untuk mencelakai targetnya, tapi juga dikirimkan ke tempat usaha targetnya agar menjadi sepi dan bangkrut. Persaingan dagang yang ketat ataupun masalah pribadi kadang membuat segala cara dihalalkan dalam menjalankan bisnis ataupun menjatuhkan usaha seseorang demi mengalahkan musuh atau melampiaskan dendam. Tak sedikit orang yang hingga kini masih menggunakan jasa dukun atau bersekutu dengan setan yang tujuannya adalah untuk menyakiti orang lain termasuk juga tempat usaha. Namun jangan sampai pula Anda langsung berburuk sangka pada orang lain hingga menuduh yang tidak-tidak. Jika tidak ada bukti nyata, bisa saja usaha Anda sepi karena memang orang yang sudah mulai bosan atau mungkin kesalahan yang ada pada usaha Anda, seperti kualitas yang menurun. Nah, beberapa tanda jika tempat usaha terkena santet diantaranya, yaitu aura tempat usaha terasa tidak enak bawaannya, ingin marah-marah. Yang semula ramai mendadak sepi dan berlarut-larut ada bagian tanah yang berbeda. Bahkan kerap terjadi penampakan. Untuk menetralisirkan gangguan itu, menurut kepercayaan orang terdahulu, para leluhur terdahulu yang meyakini tentang adanya benda-benda yang dipercayai dapat menghindarkan mereka dari santet ataupun guna-guna. Namun, tentu saja benda-benda itu tidak akan ada artinya apabila tidak diiringi dengan keyakinan dan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, langsung saja. Berikut ini adalah 6 benda yang dipercaya dapat digunakan untuk menangkal santet dan guna-guna menurut kepercayaan orang terdahulu. Yang pertama yaitu telur ayam kampung. Telur ayam kampung dipercaya bisa melumpuhkan santet. Telur ayam kampung dinilai sangat efektif untuk menangkal santet karena memiliki nyawa atau kehidupan di dalamnya. Telur ayam kampung ini memiliki banyak darah. Jin berwujud banaspati. Sebagai pengantar santet, sangat menyukai media yang mengandung banyak darah. Telur ini bisa dibungkus dengan kain mori atau kertas koran, lalu ditanam di depan tempat usaha. Ketika ada banaspati yang akan mengirim santet, akan teralihkan dan masuk ke dalam telur tersebut. Setelah 7 hari dan diyakini telur tersebut sudah menyerap energi santet, harus segera diambil lalu dilarung ke sungai, kemudian diganti dengan telur yang baru. Langkah tersebut tentu diiringi dengan doa sesuai hajat dan keyakinan masing-masing, serta dilakukan selama 7 kali berturut-turut. Yang kedua yaitu anjing dan kucing. Menurut kepercayaan orang terdahulu, anjing dan kucing yang berwarna hitam polos juga dipercaya bisa menangkal santet. Mereka akan jadi benteng pertahanan pertama ketika ada energi santet yang akan memasuki kediaman kita. Santet yang semula ditujukan untuk menyerang kita akan masuk ke dalam tubuh hewan tersebut. Nah, efeknya hewan yang sudah terkena santet akan mati secara mendadak. Yang ketiga yaitu daun kelor. Media penangkal ilmu santet ataupun guna-guna lainnya adalah daun kelor. Menurut kepercayaan orang terdahulu disebutkan bahwa daun kelor dipercaya dapat menangkal santet, melepas susuk, ataupun melepaskan pegangan yang mengakibatkan seseorang susah meninggal. Caranya yaitu dengan mengibas-ngibaskan daun kelor ke tubuh penderita, atau bisa juga digantung di atas pintu maupun jendela dengan jumlah batang yang ganjil. Selanjutnya yaitu garam krosok. Salah satu benda yang diyakini sebagai penangkal santet yang ampuh adalah garam krosok kasar. Garam tersebut adalah jenis garam kasar yang masih murni, bukan beriodium. Caranya yaitu garam tersebut ditaburkan di sudut rumah. Dipercaya garam ini akan menetralisir energi negatif dan membawa santet yang akan masuk ke dalam rumah ataupun tempat usaha
di mana energi santet tersebut berbentuk partikel kecil seperti debu. Dan terkadang saat santet gagal masuk ke dalam rumah target akan meledak di atas atap dan menimbulkan suara seperti butiran pasir jatuh. Berikutnya yaitu beras ketan putih. Benda lain yang diyakini sebagai penangkal santet adalah beras ketan putih. Beras ketan putih ini harus beras ketan putih, tidak boleh ada campuran beras ataupun beras lainnya. Beras ketan ini dimasukkan ke dalam kantong-kantong kecil yang terbuat dari kain mori. Kantong yang berisi beras ketan tersebut ditempatkan di atas kusen pintu maupun jendela luar dari tempat usaha. Jangan lupa untuk mengucap doa, minta pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Apabila hal ini berfungsi sebagaimana mestinya, maka ketika ada energi santet yang akan masuk ke dalam rumah atau tempat usaha kita akan diserap oleh beras ketan ini dan akan membuat beras ketan ini terbakar atau gosong. Yang keenam yaitu bunga kantil. Bunga ini biasanya ditaruh di bawah bantal, di bawah tempat tidur, dalam lemari, atau bisa juga di atas lemari. Kalau bunganya pecah dalam waktu 1 minggu, berarti kekuatan santet tersebut sangat kuat. Tetapi apabila bunganya mengering, berarti energi santet itu terserap ke dalam bunga tersebut. Nah, selain beberapa benda tersebut, kita juga harus tetap berusaha tenang, hilangkan semua pikiran negatif, tetap berpikir positif, dekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Perbanyak berdoa, ibadah, perbanyak sedekah, yakin kepada Tuhan bahwa gangguan itu akan hilang berkat kuasa Tuhan dan usaha menjadi ramai kembali. Perlu diingat bahwa benda-benda itu tidak akan ada artinya apabila tidak diiringi dengan keyakinan dan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena tidak ada daya upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Demikian sedikit ulasan tentang 6 benda yang dipercaya dapat digunakan untuk menangkal santet dan guna-guna yang kami rangkum dari berbagai sumber. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Mudah-mudahan dapat sedikit menambah wawasan kita. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, karena tidak ada yang lebih mengetahui selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.